Dalam hal ini pidana bisa menyasar dua pihak, yaitu pihak yang diduga mengajukan dan pihak yang menuduh secara tidak. Itu kalau satu aset aja, misal kurang daftar sertifikat. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Seperti yang Anda bisa lihat, kembali saya memakai baju berwarna merah. Kode ini ya, artinya ini adalah berita yang hot. Iya, ini hot dah. Apa hotnya? Ini berhubungan dengan demo yang beberapa waktu lalu. Ya, kan banyak tuh tuntutannya ya, yang nggak usah kita bacalah satu persatu. Salah satunya mendesak DPR untuk mengesahkan RUU perampasan aset. Ya. Kemudian soal tunjangan perumahan DPR yang 50 juta per bulan. Wih, gila itu 50 juta per bulan dituntut. Waduh. Ada benernya juga sih ya, ada benernya juga sih demo itu. Tapi kita lihat nih, fakta bahwa Jokowi sudah surati DPR sejak tahun 2023 untuk sahkan undang-undang perampasan aset. RUU perampasan aset itu juga ceritanya, percaya saya aja dah, itu sudah lebih dari 10 tahun sebenarnya. 17 malah kalau saya nggak salah lihat ya. Oke lah, nggak usah pusing itulah. Yang penting di sini di 2023 Pak Jokowi sudah surati DPR untuk mengesahkan. Anda ingat di salah satu video saya sudah pernah membahas ketika Pak Mahfud dalam acara rapat dengar pendapat, dia minta ke Bambang Pacul, ya, Pak, itu tolong dong RUU perampasan aset disahkan. Pak Bambang Pacul dengan sambil bercandanya dia bilang, wah kalau itu mesti tanya ibu, katanya ya. Kita kan cuman Korea di sini, ya, mesti tanya ibu. Tapi sekarang yang didemo Prabowo. Kenapa nggak demonya waktu itu? Kan aneh ini ya, aneh banget ini demo. Ya, saya tidak menyalahkan keseluruhan demonya, tapi kalau demonya itu baru sekarang keras soal untuk mengesahkan RUU perampasan aset, kenapa nggak dari tahun 2023? Oke? Nangkap ya, itu satu ya. Kemudian, soal tunjangan-tunjangan termasuk tunjangan perumahan yang sudah dipangkas-pangkas, akhirnya kalau sebelumnya Pak Sufmi Dasko bilang, oke, tunjangan perumahan itu hanya sampai Oktober. Terakhir diputuskan hanya sampai akhir Agustus. Artinya, kemajuan dong. September dan Oktober tidak dapat lagi tuh tunjangan perumahan yang 50 juta. Artinya kan desakan para demonstran, ya, didengar kan? Didengar. Ini kita lihat ya, sekarang take home pay anggota DPR tinggal 65,5 juta. Ya, sebut saja 66 juta lah. Ini kan kalau tepatnya 65.595.730 rupiah. Ya, setelah tunjangan-tunjangan itu dipangkas. Tidak sampai 66 juta. Baca tuh ya, take home pay anggota DPR jadi ya di bawah 66 juta setelah tunjangan-tunjangan dipangkas. Sebelumnya kan katanya 230 jutaan per bulan. Pak Mahfud malah, mohon maaf tuh kayaknya manas-manasin. Saya dengar ada lebih dari 1 miliar. Mana ada gaji DPR 1 miliar? Enggak ada. Kalau 230 juta itu yang saya juga sering dengar. Tapi sekarang sudah dipangkas jadi di bawah 66 juta. Hebat kan? Hebat kan? Artinya tunjangan perumahan juga kan sudah hilang ya. Oke. Kita lihat ini. Partai Sosmed
menyapa kawan-kawan dunia maya kecuali Anies. Ini kode dia nih. Kita lihat ya Anies nih ya. Sebelah kiri ada soal ucapannya yang dikutip oleh Kompas TV. Sebelah kanan kita lihat suatu keputusan yang ditandatangani oleh Anies Baswedan. Kita lihat yang sebelah kiri dulu nih, saya perbesar. Di sini Anies Baswedan soroti gaji dan tunjangan DPR katanya. Ganggu rasa keadilan bagi semua. Jadi seakan-akan dia mendukung gitu ya keluh kesah demonstran dan masyarakat lah. Tapi nggak tahu masyarakat yang mana ya. Nggak adil tuh katanya ya. Tentu saja mengganggu rasa keadilan katanya. Oke ya, catat nih ya. Anies bilang mengganggu rasa keadilan. Kemudian jangan lupa dia pernah membuat sebuah keputusan. Ya, nah ini saya perbesar ya, saya bagi dua. Ada yang di atas tuh yang kotak merah. Nih kita lihat nih yang kotak merah nih. Kita baca nih. Kita lihat yang penetapannya dulu ya. Inilah keputusan gubernur tentang besaran tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Ke-1. Menetapkan besaran tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dengan ketentuan sebagai berikut. A. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberikan sebesar Rp78.800.000 ya, termasuk pajak per bulan. Oke, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberikan sebesar Rp70.400.000 termasuk pajak per bulan. Kedua dan ketiganya nggak usah kita baca lah ya. Keempat, kelimanya juga nggak usah kita baca. Tapi kelimanya saya baca deh ya. Keputusan gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu 27 April 2022. Tanda tangan Anies Rashid Baswedan. Saya nggak tahu apakah tunjangan ini masih berlaku nggak. Tapi catatannya adalah sejak 2025 sampai terakhir Anies tidak menjabat lagi, 70 juta lebih coy. Kalau pimpinan 78 juta coy. Ya. Aduh, Anda lihat di sini tuh tembusannya ke Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta, bla bla bla. Wah, ini dokumen resmi nih ya. Tapi kan lucu, dia pernah mengeluarkan tunjangan perumahan untuk DPRD antara 70 sampai 78 juta, tapi ketika demo kemarin dia bilang saya prihatin ini mengganggu keadilan, ya, mengganggu rasa keadilan. Tapi dia sendiri pernah menetapkan keputusan itu tadi, tunjangan perumahan DPRD yang lebih gila daripada DPR. Gila, baru tahu gue. Mahasiswa kemana aja nih? Kenapa ini nggak didemo? Kenapa ini nggak didemo? Dari tahun 2022, kenapa baru sekarang? Ya yang sekarang juga, saya juga nggak setuju sih DPR dapat 50 juta per bulan. Gila, padahal ada rumah anggota DPR, kenapa nggak ditempati, ya kan? Ah, ini lebih gila kan? 70 sampai 78 juta. Baru tahu ya? Saya juga baru tahu sih. Lanjut nih. Aprilia juga memuat hal yang sama, ya kan? Dia ada, kalau tadi kan cuma halaman kedua, ini ada 2 halaman nih, ya sama lah isinya ya. Dia bilang, inilah keputusan Gubernur DKI nomor 415 tahun 2022, ditandatangani Gubernur Anies Baswedan pada April 2022. Sama lah ya. Tunjangan perumahan untuk pimpinan DPRD DKI mencapai 78,8 juta per bulan. Untuk anggota DPRD DKI sekitar 70,4 juta. Sesuai dengan slogan Anies pada waktu itu, maju kotanya,
sejahtera rakyatnya kalau nggak salah gitu ya. Oke, udah lihat ya? Oke, kurang bukti, yuk kita lihat lagi. Ini baru-baru ini, Kamis lalu, 4 September 2025. Hal ini juga diberitakan oleh media-media massa. Warta Kota misalnya bilang, ternyata tunjangan rumah anggota DPRD DKI lebih gila, capai 78 juta sebulan, yaitu untuk pimpinan ya, yang untuk anggota 70,4, diteken oleh Abah Anies. Nah, ketika diteken oleh Abah Anies, anak-anak Abah kemana tuh? Anak-anak Abah kemana? Kok nggak demo? Demo dong. Aduh, yang sekarang 50 juta aja di demo, kenapa ini yang 78 juta, antara 70,4 sampai 78 juta nggak di demo? Aneh kan? Aneh banget. Kompas pun memberitakan yang sama. Ini berita dari hari Jumat, 5 September. Masih panas nih, masih hangat beritanya. Aduh, Anda baca itu Kompas. Kala tunjangan rumah DPRD Jakarta lebih besar dari DPR RI. Gila, baru tahu juga gue nih. Astaga. Nah ini nih, detailnya tuh ya, sama berdasarkan keputusan Gubernur Kepgub nomor 415 tahun 2022 yang diteken mantan Gubernur Anies Baswedan. Anggota dapat 70,4 juta per bulan. Sementara pimpinan dewan memperoleh 78,8 juta per bulan. Kemana aja lu coy mahasiswa? Katanya kritis. Kalau kritis, mestinya ini juga dari dulu dong. Ya kan? Masa iya dong? Nah, ini juga nih, meme banyak bertebaran. Artinya apa yang saya bacakan ini fakta. Bukan sekedar opini saya. Bukan, fakta. Saya nggak pernah ngomong opini kok. Saya selalu menyajikan fakta. Ini meme-nya bilang, Kepgub diteken era Anies. Tunjangan perumahan pimpinan DPRD ya tadi 78 juta per bulan. Kurang, ada lagi, dan ada lagi. Tapi kebanyakan lah kalau saya tayangin ya itu lagi. Tapi poin saya adalah, jadi saya mempertanyakan, kalau soal menggugat soal RUU perampasan aset yang sudah didesak oleh Jokowi sejak tahun 2023, kenapa nggak dari 2023 itu ketika Pak Mahfud masih jadi Menko Polhukam mendesak DPR, mahasiswa diam aja tuh. Nah, ketika Anies menaikkan pergubnya itu Kepgub di 2022, tunjangan perumahan itu antara 70 sampai 78 juta. Kok nggak ada yang demo? Kan itu juga mengusik rasa keadilan ya. Seperti kata Pak Anies sendiri baru-baru ini. Ketika dia mengomentari demo bahwa yang menuntut tunjangan perumahan DPR yang 50 juta itu, dia bilang mengusik rasa keadilan. Lah, lu sendiri pernah nandatangani tunjangan DPRD lu, bukan DPR. Antara 70 sampai 78. Artinya ucapan lu yang tidak adil. Ucapan ente yang memancing di air keruh. Mohon maaf Pak Anies, saya harus katakan itu. Jadi saya ajak Anda semua cerdas lah ya. Ya nggak dilarang sih kalau untuk demo gitu ya. Tapi saya bertanya kenapa nggak dari dulu gitu demonya. Ya kenapa baru sekarang. Ya. Itu saja deh dari saya. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.